Welcome to Tourism Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Tourism Podcast bersama saya Violeta, di mana kita akan membahas isu-isu tentang pariwisata dan juga tentunya informasi-informasi seputar Fakultas Pariwisata. Nah, kali ini nih guest star kita tidak kalah menarik dari dua podcast sebelumnya nih. Kalau kemarin-kemarin kita akademik mulu gitu-gitu ya, kali ini kita ke agak pageant nih, iya nggak kak? Siapa nih? Ayo, siapa nih? Siapa nih? Ayo nih kita sambut dengan meriah nih ya, ada Kak Prilly. Hai. Oke, jadi Kak Prilly ini sebenarnya udah wajah FPAR banget ya kak. Aduh, kayak takutnya ada yang belum kenal, agak malu ya kita kayak gitu. Itu dia, boleh dong kak perkenalan untuk adik-adik kita kak? Oke, hai, aku Ananda Prilokika. Mungkin kalian bisa panggil Prilly atau Kak Prilly. Nah, mungkin aku langsung bilang, aku bahas tentang apa? Boleh, silakan kak. Mungkin sekarang aku dan Vio bakal bahas tentang pageant nih. Mungkin yang tadi Vio bilang, sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang akademik ya di podcast ini. Mungkin sekarang kita beralih sedikit ke pageant. Nah itu dia tuh, sebenarnya kalau teman-teman merasa pageant tuh kenapa sih dibahas di podcast ini gitu, sebenarnya kalau kita lihat lagi pariwisata sendiri tuh deket banget ya dengan grooming, juga public speaking. Nah di pageant sendiri mungkin lebih spesifik lagi Jegek Bagus nih ya kak, itu mempelajari hal-hal seperti itu. FYI ini, Kakak Prilly ini adalah Jegek Bagus 2021 Fakultas Pariwisata yang sudah mewakili Fakultas Pariwisata ke tingkat universitas. Betul. Maka dari itu udah dari depan tuh aku sebutkan wajahnya FPAR banget nih, udah 1 tahun banget nih. Nah jadi karena Jegek Bagus juga baru banget lewat ya kak? Iya betul. Boleh dong kita sharing-sharing tentang Jegek Bagus dari tingkat universitas, fakultas, universitas, bahkan sampai ke nasional mungkin ya tak? Kalau bisa dibilang sebenarnya bukan nasional sih, tapi lebih ke regional. Oh regional. Ke Denpasar. Denpasar. Ya. Nah itu ada juga tuh nanti, pokoknya teman-teman harus stay tune dan nonton sampai habis. Mungkin basic dulu deh kak, kakak sekarang sibuknya lagi apa sih kak? Kalau sekarang sibuknya itu sok sibuk ya, sok sibuk ya. Tapi kalau misalnya serius nih, sibuknya sekarang lagi ke grand final untuk di pageant dulu ya. Untuk ke grand final di Jegek Bagus Udayana. Nah itu kita lagi ngerancang perihal itu. Terus sibuknya lagi kalau di luar kampus, di luar Udayana gitu, lagi sibuk di Truna-Truni Denpasar. Itu salah satu pageant juga. Kalau bisa dibilang itu Jegek Bagus juga, cuman yang ada di Denpasar. Jadi setiap kabupaten itu punya Jegek Bagusnya masing-masing. Nah misalnya di Jembrane, itu ada Jegek Bagus Jembrane. Terus ada di Gianyar, ada Jegek Bagus Gianyar, kayak gitu. Cuman kalau di Denpasar, itu sepengetahuan aku ya, itu satu-satunya Jegek Bagus yang namanya Truna-Truni Kota Denpasar. Itu lagi sibuk di situ untuk mempersiapkan perlombaan. Ada perlombaan, bukan grand final sih, cuman kayak proker gitu. Proker itu lomba ngelawar dan gebogan. Mungkin kalau teman-teman yang ingin tahu itu bisa langsung cek di Instagramnya. Sekalian promosi aja. Iya, sekalian promosi. Selain itu untuk di fakultas itu aku lagi sibuk mau training. Nah kan kebetulan aku tuh sekarang udah semester 6. Terus udah mau semester 7 nih. Juni training, persiapan di training, sama di luar Udayana aku ada kampus lagi, di kampus beda itu juga sih, yang lumayan hektik. Itu aja sih kalau kesibukannya, nggak sibuk-sibuk banget ya Sibuk banget ya guys ya, padat banget ya dari awal itu. Selain di dunia pageant, kakaknya juga aktif secara akademik ya. Jadi kita tuh nggak bisa bilang semua yang terjun di dunia pageant itu akademiknya jelek gitu, enggak ya kak? Betul. nggak yang kayak harus pageant banget, dia tuh cuman bisa catwalk gitu. Biasanya kan dibilang cuman pageant bisa apa sih, catwalk, cuman penampilannya aja yang bagus, tapi enggak kok sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat contohnya ya, aku pakai contoh itu Ayusa, atau nggak, Ayu Saraswati, itu udah looknya bagus, terus mahasiswa kedokteran pula, itu benar-benar brain beauty and behaviornya salut banget sih sama itu. Itu dia, jadi di pageant, dunia pageant itu selain beauty aja, ada juga brain, ada juga behavior. Mungkin nanti kita akan gali lebih dalam ya. Sekarang mungkin kasih informasi dulu dong kak, Jegek Bagus itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau Jegek Bagus secara luas ya, kalau Jegek Bagus secara luas itu adalah di mana wanita dan laki-laki yang punya 3B. 3B itu beauty, brain, and behavior.
kayak gitu. Jadi beauty itu apa sih? Beauty itu dimana kita bisa memancarkan kecantikan kita di luar, dimana look kita menarik, bukan cantik, bukan ganteng, tapi menarik. Terus di dalam juga gimana cara kita, di dalam itu lebih ke behavior kalau aku ya, gimana cara attitude kita di luar, bukan fake, tapi lebih ke pembawaan diri, penempatan diri. Nggak mungkin dong kita lagi sama teman-teman behaviornya emang kurang kayak gitu kan dibandingkan dengan dosen. Nggak mungkin kita tiba-tiba sama teman-teman selamat pagi teman, nggak mungkin kayak gitu kan kita. Ya gimana cara kita bersosialisasi seperti itu, dimana kita penempatan diri yang kayak gitu aja. Terus brain, beauty, brain tadi bilang. Untuk brain, nah tadi kan dibilang tuh pageant itu cuman cantik aja biasanya kan orang tahu, tapi sebenarnya pageant itu tentang brain juga. Mungkin nanti bakal kita bahas lebih lanjut tentang brain karena benar-benar banyak banget pengalaman-pengalaman yang bakal aku share tentang brain, beauty, and behavior itu sendiri sih. Oke. Kalau setahu aku pribadi tuh ada paguyuban untuk Jegek Bagus ini ya Kak? Betul. Untuk paguyuban itu ada di fakultas kita, Fakultas Pariwisata, namanya Paguyuban Jegek Bagus Fakultas Pariwisata. Kalau paguyuban itu sendiri tuh bergeraknya secara aktif itu ke arah mana sih Kak? Apakah untuk mengarahkan ke Jegek Bagus Universitas saja atau arahnya kemana sih Kak sebenarnya? Oke, kalau misalnya ditanya arah ya, tadi ya. Untuk arah itu dia lebih ke minat bakat sih kalau aku ya, minat bakat. Tapi bukan untuk ke universitas aja, karena yang masuk ke universitas itu yang juara 1. Yang melanjutkan kalau di universitas namanya Jegek Bagus Udayana, JBU singkatannya. Itu cuma yang juara 1. Cuman di sini di Paguyuban Jegek Bagus Fakultas Pariwisata, gimana caranya biar teman-teman semua itu semuanya berkembang, bisa lanjut ke pageant lain, contohnya ke Tuna-Tuna di Denpasar, terus juga ada di pageant-pageant lain lah kayak gitu. Selain itu juga kita ada mentoring. Nah, mentoring itu bukan cuma pageant aja, cuman di Jegek Bagus juga ada teman-teman juga aktif di lomba esai, lomba-lomba lainnya. Jadi kayak mencari aja lebih ke minat bakatnya mau kemana, kita fasilitasi, bukan fasilitasi yang kayak oke, kita danain buat kayak gitu, cuma lebih ke mentoring teman-teman, oh gini loh step by stepnya, terus juga ini loh strategi ke depan yang mungkin bisa kita lakuin kayak gitu. Oh, berarti lebih ke keluarga kecil yang mendukung. Betul, ya? Iya. Nah, kalau di paguyuban ini tuh ada nggak sih syarat-syarat untuk masuk? Apakah harus ikut Jegek Bagus dulu atau gimana Kak? Untuk paguyuban, jadi paguyuban itu isinya orang-orang yang memang sudah ikut grand final. Grand final yang sebelumnya pas BK kita lakuin itu dimana itu yang bakal masuk ke paguyuban Jegek Bagus Fakultas Pariwisata. Untuk syaratnya itu mereka bakal daftar dulu. Mungkin simpelnya mereka harus ikut grand final. Itu sih simpelnya. Cuman kalau misalnya gimana sih caranya biar bisa ikut grand final mungkin kayak gitu ya. Itu syaratnya itu nggak muluk-muluk, pastinya harus ada 3B. 3B itu yang utama, kita nggak yang kayak mengutamakan tinggi, cantik, itu kita nggak mengutamakan, tapi lebih ke 3B. Seperti yang tadi aku bilang, ada beauty, cuman bukan cantik, tapi menarik, seperti itu. Terus syarat lainnya ya mengikuti semua tes-tes, seleksi-seleksi, sampai akhirnya kalian ke grand final. Dan setelah grand final, semua teman-teman atau finalis dari Jegek Bagus Fakultas Pariwisata itu bakal masuk langsung ke paguyuban Jegek Bagus Fakultas Pariwisata, seperti itu. Oke, tapi mungkin teman-temannya jadi takut nih, aduh brain, beauty, behavior, kayak wah nggak bisa, terus brainnya kayaknya kurang menarik gitu. Mungkin temennya agak minder nih. Tapi denger ya Kak, kemarin juga sempat lihat ya, ada pelatihannya kan ya Kak, dikasih materi, bener nggak sih Kak? Betul, jadi mungkin teman-teman ada yang kayak, aduh mau ikut Jegek Bagus, pingin nih untuk meningkatkan kapasitas diri mungkin ya, itu tapi kok nggak cantik, kok kayaknya takutnya paling sering itu mereka itu bilangnya sok cantik banget ikut Jegek Bagus, emangnya kalian cantik terus bisa ikut Jegek Bagus? Biasa itu sih yang satu kendala dari teman-teman, kenapa mereka nggak ikut Jegek Bagus kayak gitu. Jadi gimana sih caranya kayak untuk meyakinkan diri mungkin ya, caranya untuk meyakinkan diri, dan itu sebenarnya nggak perlu takut untuk 3B itu, karena nantinya saat kalian daftar aja dulu, kayak percaya diri aja dulu, oh aku mau ikut Jegek Bagus ini untuk kapasitas diri, untuk relasi yang kayak gitu kan. Kalian daftar, nanti saat kalian sudah daftar, pastinya dari awal kita sudah memberikan ilmu atau memberikan masukan-masukan terkait dengan 3B itu. Contohnya,
kita tuh di awal ada interview itu sama paguyuban. Nah saat interview kita menanyakan beberapa pertanyaan yang simpel-simpel, terus setelah interview itu berlangsung kita nggak kasih masukannya ke semuanya langsung. Saat interview itu kita kan sendiri-sendiri tuh, saat selesai interview itu yang kita kasih masukan tentang 3B, gimana cara duduk yang benar, gimana cara public speaking yang baik, apakah harus tatap mata, ataukah matanya harus kemana-mana, yang kayak gitu. Dari sana kita udah kasih pembekalan mungkin ya, pembekalan tentang 3B itu. Lalu setelahnya ada tes tulis dan lain-lain, itu kan tidak termasuk pembekalan ya. Selanjutnya itu ke pembekalan tentang pariwisata, tentang brain. Nah itu pembekalan tentang pariwisata, terus pembekalan tentang public speaking, pembekalan tentang 3B, terus semuanya bakal dikasih ilmu-ilmunya dulu, pembekalannya, sampai akhirnya nanti mereka akan menerapkannya itu di grand final ataupun bersama juri, itu namanya ada deep interview. Nah jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu banget takut karena 3B, serem sih kelihatannya karena awal-awal aku juga kayak aduh 3B mana nggak cantik, mana jerawatan gitu kan biasanya cewek-cewek Insecure duluan ya? Iya, mana jerawatan, mana nggak tinggi kayak gitu kan, yang cowok aduh tingginya belum segini, padahal enggak, padahal itu tuh bukan satu-satunya alasan kalian bisa menang kayak gitu. Ada aspek-aspek di belakangnya yang kita pertimbangkan. Oke, jadi itu dia sebenarnya pelatihan apa aja yang ada selama proses seleksi JKK Bagus ya Kak ya. Kalau tadi kita udah technical banget, itu kalian bisa dapet deh di Instagramnya JKK Bagus. Betul. Ya Kak. Sering banget aku lihat juga di Instagram JKK Bagus, itu bisa kalian dapetin dari situ tuh. Yang nggak bisa kita dapetin nih kita tanyain pengalaman pribadi dari Kakak Prilly gitu. Selama proses seleksi dari pelatihan dulu Kakak ya, dari pelatihan, terus di tingkat fakultas, di universitas, lalu sampai ke turuna-turuni, itu boleh dong Kak ceritain mungkin apa yang Kakak dapetin secara ilmu, networking dan sebagainya, dan apa yang Kakak ikhlaskan gitu ya, yang Kakak kehilangan selama proses itu. Oke, mungkin pengalaman pribadi. Sebenarnya aku kalau dibilang sering share pengalaman pribadi sih enggak ya. Tapi untuk cerita ke teman-teman, karena pernah nggak sih kayak curhat, aduh aku tuh kemarin tuh gini, kemarin tuh dapetnya gini, kemarin tuh harus ngorbanin ini, kemarin tuh yang aku dapetin yang baru tuh gini. Itu tuh aku sering ke teman-teman dekat, yang kayak deket-deket banget. Tapi kalau misalnya ke orang-orang luas, kayak misalnya sekarang ke podcast, di Instagram pun itu aku nggak pernah sih share pengalaman ya, baru eksklusif betul banget. belum padahal nih sudah eksklusif aja belum cerita nih kita nih pengalaman. Kalau pengalaman dari awal mungkin bakal panjang ya Vio, apakah Anda bosan nantinya? Kayaknya saya ke belakang kamera ya Kak. Aduh jangan dong ya, saya sendiri klarifikasi saya jadi itu. Oke, untuk pengalaman di awal itu pertama kali aku ikutnya itu sebenarnya di SMA aku ikut, ada namanya JKK Bagus SMA Negeri 8 Denpasar. Atau SMA di Denpasar, ya SMA Negeri 8 Denpasar. Itu pertama kali ikut karena bukan kemauan sendiri, sama kayak teman-teman semua sih sebenarnya. Kenapa nggak mau ikut? Kenapa nggak mau coba? Tahu sih bakal kayak bagus, JKK Bagus. Apalagi pas SMA itu aku udah tahu adanya turuna-turuna di Denpasar. Udah tahu udah kayak gitu. Kayak keren nggak sih ikut yang se-Denpasar gitu kan. Tapi nggak mau, soalnya dulu itu aku ikut paskib hitam. Sekarang sih juga ya, maksudnya tone kulitnya tuh beda gitu kan. Kalau anak paskib, untuk yang tahu anak-anak paskib, apalagi teman-teman mungkin ada yang anak paskib itu bener-bener tone kulitnya kayak astaga. Yang kayak gitu, apalagi itu bener-bener aku baru-baru habis lomba. Habis itu aku nggak mau ikut karena itu yang pertama, insecure. Terus selain insecure tone kulit ya, aku tuh ngerasa kayak aku goblok deh, kayaknya nggak bisa ngomong deh, kayaknya nggak bisa apa-apa, kayak nggak tahu apa-apa gitu loh, kayak gitu kan. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, aku tuh nggak tinggi-tinggi banget dan nggak cantik-cantik banget. SMA kayaknya aku belum tahu apa-apa deh, belum bisa make up, lip tint mungkin SMA kan, lip tint aja ya, itu aku bener-bener nggak mau kan. Padahal satu kelas itu harus ngirim 1 pasang karena lombanya per sekolah gitu. Terus tapi kelasku itu belum ada yang kirim sama sekali, dan kalau misalnya nggak ngirim, gengsi sih sebenarnya, kayak aduh kelas kita nggak ngirim lagi kayak gitu kan. Jadinya temanku nih, bukan ketua kelas sih, cuma temanku ada yang ikut OSIS dulu, SMA kan ada OSIS kan, dan itu acara JKK Bagus itu acaranya OSIS. Nah temanku yang jadi OSIS, dia tiba-tiba
tulisin aja. Namaku ditulisin aja di formulir. Terus H-1-nya aku dikasih tahu, Pril inget ya, Jigek bagus. Hah? Kan kita yang kayak baru tahu, lah Jigek bagus. Perasaan udah bilang deh nggak mau ikut, tapi udah terlanjur dan nggak enak gitu loh. Kayak pernah nggak sih, udah terlanjur daftarin ya sebenarnya bisa sih, batalin aja. Tapi nggak enak, kayak ya udah deh, nggak apa deh, coba aja kayak gitu kan. Aku coba, itu aku sore banget, itu udah lebih ke manajemen waktu. Oke, jadi dari tadi yang dijelasin itu udah teknikal banget proses seleksinya. Yang sebenarnya teman-teman tuh bisa lihat di Instagramnya Jegek Bagus Fakultas Pariwisata ya Kak? Iya, silakan dicek aja. Yang nggak bisa kita dapetin tuh dari Instagramnya adalah pengalaman pribadi dari Kak Prilly. Sebenarnya saya pribadi juga nggak tahu perjalanan Kak Prilly mulai dari kapan gitu ya. Cumanya mungkin kita mau denger dong sharing dari kakak kapan sih mulai berkecimpung nih di dunia pageant, terus mulai masuk ke Jegek Bagus dari fakultas sampai ke universitas dan selanjutnya terna-teruni gitu. Secara singkat mungkin ya kak pengalamannya, silakan kak. Oke, untuk pengalaman ya, pengalaman itu mungkin yang tahu untuk pengalaman view pastinya belum tahu karena for your information kita baru kenalan. Ya baru kenalan guys tadi. Berkenalan. Yang tahu itu cuma teman-teman dekatku aja sih, teman-teman dekatku yang tahu pengalaman dan benar-benar apa sih yang aku dapetin, apa sih yang harus direlakan kayak gitu kan. Kalau misalnya yang pertama kali berkecimpung ke dunia pageant itu aku di SMA awalnya ke Jegek Bagus sama kayak teman-teman pastinya yang aku rasain takut, insecure dan nggak mau diomongin orang. Itu sih kalau boleh jujur nggak mau banget diomongin orang apa? Diomongin orang kayak emangnya cantik ya? Kok ikut Jegek Bagus? Emangnya kamu pinter ya? Kok ikut Jegek Bagus? Paling menghindari banget aku yang namanya diomongin orang kayak gitu. Terus akhirnya aku didaftarin nih di SMA. Dulu aku ikut Jegek Bagus SMA Negeri 8 Denpasar. Itu terus aku awalnya udah gak mau, tapi karena temenku yang OSIS, itu acara OSIS dan dia harus mencari peserta dan aku menjadi tumbal. Dia tumbal di kelas itu kan harus setiap kelas harus kirim satu pasangan. Aku jadi tumbal, aku udah didaftarin, bahkan aku nggak ngirim foto. Pak, mereka tulisin aja apa yang mereka tahu tentang aku, ya udah ditulisin aja. Padahal aku waktu itu benar-benar insecure, aku habis lomba paskib. Aku habis lomba paskib di PPI Kota Denpasar deh, kalau nggak salah itu PPI Kota Denpasar, itu latihannya kurang lebih 2 bulan. Kayak tone kulitnya beda dong. Tone kulitnya beda, apalagi SMA kita nggak tahu skincare. Pas zamanku ya, nggak tahu zaman sekarang di TikTok udah banyak banget skincare kan. Tuh aku gak tau banget skincare, jadinya tone kulitnya beda, itu aku insecure banget. Tapi temanku memaksa menjadi tumbal. Terus itu aku gak ada nyiapin apa-apa. Dulu aku gak bisa ngomong banget di depan umum, sama sekali gak bisa. Terus akhirnya yaudah aku ikutin aja deh alur teman-temanku yang kayak dalam hati, yaudah deh biar puas aja lu pada, yang kayak gitu aja dah dalam hati. Terus aku di hari H, itu H-1 aku bisa tahu. Di hari H aku ngikutin tuh semuanya interview yang kayak gitu kan. Interview juga nih pertanyaannya bakal apa ya, karena bener-bener itu pertama kali aku ketemu yang namanya Jegek Bagus. Ternyata pertanyaannya itu sekitar tentang Bali. Waktu itu lagi erupsi gunung berapi kalau nggak salah, seingatku sih itu ya. Terus pertanyaannya semua kalau boleh cerita ya, aku tuh interview bertiga. Aku tuh bukan orangnya harus beda atau ambis, itu bukan. Cuman aku takut jawabanku itu sama. Kayak, ya nanti dibilang nyontek dong, kayak gitu. Padahal kan nggak nyontek, kan itu kan interview gitu loh. Terus kebetulan aku yang paling kanan, atau intinya aku paling terakhir. Ditanyanya itu, inget banget, ditanyanya itu tentang setuju nggak sama orang yang minta sumbangan di jalan-jalan untuk erupsinya itu. Dan kebetulan banget kemarinnya temenku itu cerita kalau pemerintah itu nggak setuju. Terus aku semua nih bertiga, 2 nih jawabnya setuju kayak gitu kan. Aku sebenarnya setuju nggak setuju gitu sih, karena kan pendapat itu maksudnya kebijakan itu bakalan ada pro dan kontra. Ya udah aku jawab aja yang paling beda. Padahal waktu aku jawab yang paling beda tuh aku anggapnya, ih kelihatan banget orang goblok yang kayak gitu kan. Aku jawabnya sih nggak setuju karena ikutin anjurin pemerintah aja. Terus udah selesai interview, disuruh naik panggung, katanya ada visi misi. Kan aku tadi udah bilang ya, aku nggak bisa banget ngomong di depan banyak orang, itu banyak banget orangnya. Grogi banget ya kak? Grogi banget, aku yang bisa kayak, apalagi aku nggak mau menang, karena aduh ngapain menang yang kayak gitu kan. Terus aku mau menang, di panggung tuh aku bisa kayak
bisa yang kayak gitu-gitu karena waktu SMA tuh nggak ada pembekalan, jadinya kita ya ikutin alur aja gitu kan. Terus visi misi, aku tuh dulu benar-benar nggak tahu visi misi itu apa sih. Terus aku tanya deh sama temenku yang daftarin aku yang sebagai kayak tanggung jawab nih sekarang nih kayak gitu. Aku tanya, ternyata aku bisa tuh. Terus aku udah mau pulang. Setelah aku mau pulang, tuh nama aku dipanggil masuk 3 besar. Terus kayak wah pintar juga kayak gitu. Oh ternyata aku pintar juga ya kayak gitu aku. Nah dari sana aku menganggap bahwa sebenarnya yang diri kita tuh nggak bisa nilai diri kita di negatifnya aja. Kayak awal kan aku nilai diriku di negatifnya aja kan, kayak nggak tahu pengetahuan umum tuh nggak tahu sama sekali. Terus aku menganggap aku nggak bisa public speaking kayak gitu. Ternyata kalau misalnya kita udah coba itu bisa kok. Kalau kita mau mencoba itu pasti bisa. Di sana itu pelajaran pertama yang aku dapat. Akhirnya aku juara 1 tuh waktu SMA. Ayah sama ibuku aja kaget. Udah belajar emangnya? Enggak, ini bingung juga kenapa juara 1 kayak gitu. Ternyata teman-temanku juga bilang public speakingmu bagus yang kayak gitu. Oh ternyata bagus ya, karena aku nggak pernah coba public speaking. Aku taunya aku nggak bisa aja gitu kan. Via aku pasti pernah kayaknya nggak bisa ini deh, ya udah nggak usah coba. Iya bener, ya takut kan? duluan ya kak. Iya, makanya itu dia, kalau kita mau coba pasti kita bisa kok sebenarnya. Pasti ada jalan aja dari Tuhan yang kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ikut di fakultas. Awalnya nggak mau karena itu deg-degan, masih trauma banget pas SMA, deg-degan dan insecure-nya masih. Yang aku tahu cuman public speaking-ku katanya bagus. Tapi itu kan temenku yang bilang. Jadinya kita kayaknya hoki deh menang yang kemarin. Terus ke Omega, kayaknya ke Omega bakal ada juga di podcast ini. Iya. Entah itu kapan lah, pasti akan ada lah di podcast ini karena dia pariwisata banget juga. Pariwisata banget bener. Itu ke Omega ngajak aku itu ikut. Aku awalnya nggak mau kan. Tapi kalau mereka kayak nggak bisa kok, nggak harus cantik yang kayak gitu kan. Terus aku kayak yaudah deh, coba deh, siapa tahu emang rezekinya di sini kayak gitu kan. Coba di tahun 2019 sebenarnya, awal aku semester 1. Tapi karena pandemi, 2019 atau 2020 ya antara dua itu. Terus karena pandemi jadinya grand finalnya nggak jadi. Akhirnya aku ada di 2021. Itu udah maju mundur banget untuk ikut karena udah ngerasa tua juga dan udah ikut organisasi juga kan agak sibuk. Kebetulan aku juga itu jadi ketua student day Fakultas Pariwisata, jadi agak sibuk banget. Nah pelajaran kedua yang aku dapat adalah manajemen waktu di pageant, karena pageant itu harus bisa benar-benar handle semuanya, waktu, kesibukan dan lain-lain itu semuanya harus bisa dihandle. Itu yang kedua. Terus mungkin kita langsung ke pembekalannya ya. Boleh kak. Pembekalannya tuh public speaking. Lagi-lagi public speaking yang jadi masalah. Itu pembekalan, aku ditunjuk sama Kak Omega, Prilly ceritakan masa kecilmu. So aku kayak, kicep banget, aku nggak bisa karena aku menganggap semua orang tuh hebat. Aku yang paling gak hebat. Itu lagi pelajarannya, jangan pernah merendahkan diri sendiri. Terus on you aja, yang kayak gitu. Itu pelajarannya, jangan pernah merendahkan diri sendiri. Terus dari pengalaman-pengalaman aku itu, aku sadar kalau misalnya aku mau belajar, aku mau coba, dan yang pasti aku berani dan percaya sama diriku sendiri, itu aku bisa. Aku gak percaya banget aku bakal juara 1, karena menurutku peserta yang lainnya, finalis yang lainnya tuh keren-keren banget. Aku udah kayak, udah aku duduk aja deh karena aku gak akan masuk 3 besar. Semuanya harapan-harapanku bakalan hilang. Ternyata enggak, ternyata masuk ke 3 besar bahkan juara 1 dan mewakilin Fakultas Pariwisata ke Universitas Udayana. Nah di Universitas Udayana ketemu lagi nih sama fakultas-fakultas. Kalau di Universitas Udayana tuh di JBU namanya, itu tuh ada 13 pasang karena kita ada 13 fakultas kan, itu tuh juara 1 semuanya. Vio bisa bayangin nggak, aku ada di juara 1 semuanya. Aku yang kayak, aku masih menganggap diriku, aku bahkan bilang sama Kak Omega, ini Prilly menang karena hoki ya. Karena saking nggak percayanya sama diri sendiri, itu kelemahanku, bener-bener nggak percaya sama diri sendiri. Di JBU belajar, akhirnya yang paling aku dapat gitu banget di JBU itu, gimana caranya aku belajar dengan cepat, terus aku percaya aku bisa, dan ada tuntutan aku harus membanggakan fakultasku. Kayak gitu. Awalnya aku ada tuntutan kayak gitu. Cuman Kak Omega itu selaku mentor kan, karena Kak Omega juara 1 dulu. Itu mentorku, dia bilang, jangan buat
tekanan buat diri sendiri yang kayak gitu. Oh oke, aku belajar lagi dari sana, aku belajar public speaking, aku jadinya kayak nggak ambis, tapi aku mau ngelakuin yang terbaik untuk aku dan baru untuk fakultas yang kayak gitu. Terus yang menurutku paling aku appreciate gitu ya, appreciate banget, aku tuh orangnya nggak berbudaya banget, maksudnya nggak tau lah budaya-budaya Bali yang kayak gitu kan, bukan nggak tahu, nggak bisa. Aku cuman belajar untuk bakat, karena aku mau bener-bener ngeyakinin orang-orang aku tuh nggak menang karena hoki loh, aku tuh bisa loh yang kayak gitu kan. Aku sebenarnya aku bakat tuh puisi, tapi aku mau bakat yang beda. Itu aku bakatnya rinde aku cuma belajar 2 minggu dari YouTube, dan semua temenku bisa rinde ya, ternyata kamu Prilly yang kayak gitu. Enggak sih sebenarnya, tapi mau coba, mau belajar. Challenge yourself aja ya. Iya betul. Terus akhirnya di JBU itu aku dapat nominasi atribut aja, tapi itu benar-benar nggak kecewa. Karena apa? Karena dari seleksi sebelumnya aku udah ngasih yang terbaik, semua versi terbaik dari diriku aku udah kasih di sana. Terus dari JBU belajar lagi, lebih percaya diri lagi nih, kayak oh aku di JBU aja masuk, di fakultas juara 1, di SMA juara 1, jadinya ketanam sendiri percaya dirinya. Terus dari pembekalan public speaking, behavior, dan lain-lain itu udah ada gitu loh. Udah ada, akhirnya maju ke Taruna-Taruni Denpasar untuk mewakili Fakultas Pariwisata, dan karena Fakultas Pariwisata di Universitas Udayana, jadinya aku mewakili Universitas Udayana juga. Di Taruna-Taruni Denpasar itu benar-benar tekanannya luar biasa sih. Itu yang paling menurutku, oh Prilly keren banget. Sampai nangis pernah nggak sih? Vio pernah nangis nggak? Pressure sampai nangis ya kan? Iya, benar-benar kayak kayaknya aku nggak bisa deh. Benar-benar kayak gitu, karena menurutku aku bodoh banget di sana. Tapi lagi sekali aku tanemin bisa, Pril. Kalau misalnya mau belajar pasti bisa, asal jangan ambis. Asal tujuan ikut ini tuh apa, yang kayak gitu. Untuk pengalaman mungkin itu aja. Pokoknya yang paling aku dapat, pelajaran yang paling aku dapat itu percaya sama diri sendiri, mau buka jalan untuk diri sendiri. Gitu aja. Kalau misalnya kita nggak mau buka jalan, kita nggak mungkin maju. Oke, jadi dari sharingnya Kakak Prilly sendiri tuh banyak banget ya apa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu pokoknya percaya diri dulu deh, percaya sama diri sendiri, mau maju dulu gitu, melangkah, dan challenge yourself to do something new gitu ya Kak. Terus nih, sebenarnya Kak Prilly itu harus shout out dulu sih ke Kak Omega, ketua atau teman OSIS Kakak tuh ya. Betul. Yang membukakan jalan untuk jalan ini ya. semua, sebenarnya temanku yang OSIS itu sih. Iya, itu dia Kak. Kita tuh sebenarnya expected aja ya di hidup ya Kak ya. Iya, betul. Pokoknya berani mencoba tuh. Nah, tadi kan udah sampai universitas, terus teruna-teruni ini ya Kak. Iya. Nah, di teruna-teruni sendiri itu pembekalannya itu beda jauh nggak sih Kak? Lebih dalam lagi atau gimana? Kalau di Taruna-Taruni Kota Denpasar itu nggak beda jauh sih, karena apa? Karena Taruna-Taruni Kota Denpasar itu adalah duta pariwisata di Kota Denpasar. Kebetulan banget aku adalah mahasiswa Fakultas Pariwisata dan juga bagus Fakultas Pariwisata. Jadi ya pembekalannya itu kalau dibilang sama banget sih enggak ya, karena kan setiap orang punya pengetahuan, pengalaman yang beda-beda. Jadinya setiap pembicara emang pokok pembahasan itu sama, cuman cara mereka dia ngasih pembekalan, cara ngasih tahu public speaking yang bagus, terus cara ngasih tahu tentang pariwisata itu nggak beda jauh. Tapi ada something new yang aku dapetin yang benar-benar oh kayak gitu ya. Contohnya kayak apa sih pariwisata di Kota Denpasar yang kayak gitu. Karena kan kalau kita ketahui Denpasar, emang Denpasar punya apa sih? Pasti ke Ubud kan, orang mainnya ke Ubud, Kintamani yang kayak gitu. Denpasar tuh kayak bukan tujuan. Bukan tujuan, tapi dengan masuk di Taruna-Taruni Kota Denpasar, aku bisa tahu pariwisata di Kota Denpasar itu apa aja. Terus public speaking juga aku diajarin benar-benar sama namanya Pak Mang. Pak Mang, shout lagi ke Pak Mang. Hai Pak Mang, hai my bestie. Itu adalah Pak Mang, kalau misalnya nama formalnya Kak Aditu Sanjaya. Dia tuh seorang MC, dia juga punya kelas public speaking. Itu aku diajarin langsung dan aku, wow, aku diajarin aja ya walaupun agak susah ya public speaking, cuman wow, yang ngajarin aku orang hebat loh. Jadi ya kayak wah keren banget. Kalau ikut pageant tuh menurutku keren banget. Di samping kita punya pengalaman baru, relasi baru pastinya. Terus juga ada pengetahuan-pengetahuan dan yang pastinya ada yang harus kita tinggalkan.
Karena menurutku setiap keputusan harus ada yang direlakan gitu. Untuk semuanya jalan lah. Itu dia. Jadi sebenarnya pageant itu banyak banget ya dipelajari, bahkan dari prosesnya aja ya, nggak usah muluk-muluk grand final deh ya kan, dari proses pembekalan itu teman-teman itu udah banyak banget yang bisa dipelajari gitu. Nah seperti Kapril sendiri dari pengalaman-pengalamannya, start small aja deh, small steps ya dari SMA, antar sekolah dulu, baru fakultas nih, habis fakultas universitas, habis itu satu kota nih sekarang, Denpasar. Denpasar aja. Iya itu dia, jadi start small dan percaya aja sama diri kalian gitu. Nah boleh dong kak, kan kakak udah tahu nih teman-teman kita banyak juga nih yang insecure, jadi JGK bagus itu udah tadi kan perlu cantik ini itu gitu, sebenarnya kan enggak ya kak. Boleh dong kakak kasih motivasi ke teman-teman mungkin untuk JGK bagus 2022 ya, 2023 nih, 2023 nanti. Iya boleh dong kakak kasih apa sih yang harus dia persiapkan nih dari sekarang, atau apa sih yang harus dia mulai mempelajari dari sekarang untuk mempersiapkan diri dia untuk tahun depan. Oke, untuk teman-teman khususnya mahasiswa di Fakultas Pariwisata, mungkin mahasiswa baru ya yang angkatan 2021 dan nantinya angkatan 2022 yang bakal ikut ke JGK Bagus Fakultas Pariwisata ataupun ke pageant lainnya. Untuk teman-teman yang di luar Fakultas Pariwisata boleh kali ya Vio ya. Itu bisa banget kalian dari sekarang belajar tentang percaya diri. Kayak tadi aku bilang, percaya aja dulu sama diri kalian. Nanti dengan kalian percaya sama diri kalian, semua jalan bakalan terbuka. Terus jangan pernah insecure, jangan pernah menganggap remeh diri kalian, kayak gitu. Jangan pernah menganggap remeh, karena apa? Karena kalian tuh punya suatu keajaiban sebenarnya, punya suatu kekuatan yang bisa memunculkan aura kalian. Jadinya orang tuh nggak cuma menganggap kalian rendah aja, tapi kalian bisa buktiin bahwa kalian itu bisa dan kalian itu mampu untuk meningkatkan kapasitas diri kalian. Seperti itu. Dia jangan pernah takut untuk apapun. Oke, terima kasih kita ucapkan untuk Aprili udah bersedia hadir menjadi gestar kita dan juga udah mau sharing banyak banget tentang perpageantan ini yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain gitu. Maksudnya kalau misalkan nggak pengalaman pribadi ataupun secara cover aja kan dilihatnya apaan sih pageant gitu, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Tapi secara kalau kita bahas secara dalam lagi, oh sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapetin dari pageant, dunia pageant ini gitu. Nah jadi bagi teman-teman yang mungkin yang juga suka kepo tentang perJGK bagusan, boleh banget hubungi Kak Pirili ya, boleh juga DM ke Instagramnya JGK Bagus Fakultas Pariwisata. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman juga adik-adik tingkat ya selanjutnya. Dan see you on another podcast. Saya Violeta, pamit diri. Terima kasih.